Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Isti. Selamat pagi Bu Diana. Selamat pagi Pak. Baik Pak, hari ini sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan kegiatan hari ini, yaitu saya, Isti Ana dan Bu Diana akan melakukan wawancara kepada pimpinan, dalam hal ini Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jekulo, tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika. Nah, dimana di sini dilema etika adalah sebuah situasi yang terjadi ketika seseorang atau dalam hal ini kepala sekolah harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Yang pastinya banyak sekali kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita di SMA Negeri 1 Jekulo. Pak Lasmi siap? Insya Allah. Saya mulai ya Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi mungkin ingin saya pertegas dulu ya untuk istilah dari dilema etika dan rujukan moral. Jadi kalau dilema etika kan ada dua pilihan keputusan yang memang kedua-duanya itu benar. Tetapi kalau rujukan moral itu ada dua pilihan keputusan, yang satu benar, yang satu salah. Dan ini itu sering terjadi di sekolah. Artinya banyak kebijakan ataupun permasalahan-permasalahan yang memang harus kita selesaikan dengan ini. Tetapi harusnya kalau rujukan moral itu yang dipilih mesti harusnya adalah yang benar. Tapi kenyataannya kadang kita tidak seperti itu. Kemudian untuk yang dilema etika itu kan memang kedua-duanya benar. Tetapi mungkin salah satu keputusan itu kan istilahnya ada pro dan kontra. Maka kalau ada semacam ini memang kita tidak bisa langsung memutuskan apa yang harus kita putuskan, tetapi butuh ada pendekatan dengan teman-teman khususnya yang mereka kontra. Itu ketika kita akan mengambil sebuah keputusan ini, alangkah baiknya kita mendekati mereka yang kontra, dan kita sudah berpikir tentang akibat apa yang harus kita tanggung ketika hal ini kita putuskan. Baik Pak. Pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi seperti tadi yang sudah saya katakan, bahwa ketika kita punya dua pilihan keputusan dan kedua-duanya itu benar, tetapi kita harus mengambil salah satu. Jadi yang pertama, kita harus sebenarnya harus melihat dasar-dasar yang ada. Artinya memang betul-betul keputusan ini tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian yang kedua, kita harus melihat akibat dari apa yang kita putuskan. Kira-kira apakah dampaknya itu sangat besar kontra atau seperti apa, ini harus kita pikirkan. Dan kita juga harus berpikir ketika ini kita putuskan ini mesti ada pro dan kontra. Maka mungkin sebelum kita floorkan di teman-teman itu biasanya sudah kita petakan kira-kira yang kontra ini, kira-kira yang pro ini. Maka yang kontra ini sebaiknya sebelum kita putuskan itu memang sudah perlu ada pendekatan lebih dahulu, sehingga ketika nanti sudah kita floorkan itu walaupun kontra, tapi istilah kontranya kadang sudah nggak begitu vulgar. Dilakukan pendekatan lebih dahulu. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah pengambilan keputusan maksudnya? Yeah. Ya mungkin
seperti yang saya jelaskan tadi, intinya langkah pertama bahwa kita tentukan bahwa permasalahan ini itu betul-betul masuk D5 etika atau tujukan moral. Kalau tujukan moral kan jelas, yang kita putusnya harusnya yang benar. Tetapi kalau sama-sama benar, itu yang pertama kita cek dulu, memang kita pastikan dulu memang ini betul-betul benar atau salah. Karena benar itu kadang menurut seseorang tetapi secara aturan itu tidak benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memilih bahwa kebijakan itu nanti yang menimbulkan dampak jelek yang paling kecil. Jadi yang paling kecil itu kira-kira apa? Yang jelas seperti tadi saya katakan bahwa ketika kita akan mengambil kebijakan baik, kita itu harus sudah berpikir kira-kira akibatnya apa. Apakah mereka menolak atau apa? Kadang menolak itu kan tidak hanya sebagian, kadang juga semuanya menolak karena berhubungan dengan kebijakan. Maka yang pertama tadi, ketika kita tahu bahwa ini akan ditolak, alangkah baiknya sebelum ini kita sampaikan, mungkin kita ada pendekatan secara personal. Karena kalau saya lihat teman-teman kadang kan banyak yang manut daripada yang tidak manut. Tetapi ketika ini ada kompornya, itu akhirnya yang tadinya manut ya istilahnya akan terpengaruh dengan kompor itu. Maka paling enggak kita sudah paham teman-teman yang setelah seperti itu kan mungkin perlu pendekatan berlebih. Selanjutnya Pak, yang nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi ini kalau saya lihat pertanyaan mulai dari pertama sampai ini kan hampir sama ya jawabannya. Jadi tadi yang efektif ya. Ya mungkin bisa dianggap begini, bagaimana mengukur efektivitas dari keputusan yang Bapak ambil? Itu efektif apa enggak ya keputusan saya? Kalau kita melihat dari efektif dan tidak, mungkin ada beberapa indikator. Jadi yang pertama tentang pro dan kontranya. Ketika itu kontranya semakin sedikit, itu mungkin semakin efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan itu kan biasanya punya tujuan, tercapai atau tidak. Nah, kalau itu tercapai kan berarti itu kita anggap berhasil. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, nomor 5. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan ini mungkin banyak ketika kita berhadapan dengan permasalahan-permasalahan kesesuaian. Jadi ini yang agak berat juga ketika kita sebagai guru dituntut untuk mendidik. Kalau kita mendidik, mesti kita punya banyak cara untuk mendidik. Tetapi kita terbentur dengan aturan yang di dalam mendidik ini kita dibatasi oleh beberapa hal. Kita tidak boleh memberikan sanksi, apalagi sampai mengeluarkan. Dan ini yang kadang menjadi tantangan buat kita. Artinya kita harus bisa menyikapi aturan-aturan yang ada dengan sehingga tujuan kita tetap tercapai. Jadi suatu contoh ini yang mungkin agak ekstrim di kita kan, kemarin ada anak kita, satu anak yang kelas 10 47 ya, yang teman-teman kan menghendaki untuk dikeluarkan, dan secara aturan itu kan tidak boleh. Sebenarnya ini kan kedua keputusan itu aslinya benar. Karena apa? Secara aturan kita punya yang namanya tata tertib. Tata tertib kan ini itu kan benar, tetapi aturan dari atasan juga benar juga bahwa mereka punya hak untuk belajar. Tuh, pertanyaannya mau apa? Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi ketika kita menghadapi ini ada beberapa hal. Sebuah kebijakan itu ada yang bisa langsung kita selesaikan, ada yang memang butuh pembicaraan lebih lanjut. Tetapi secara umum ketika ada permasalahan seperti ini, biasanya tetap pertama kali yang saya kumpulkan adalah teman-teman waka. Karena apa? Yang pertama memang waka itu membantu kepala sekolah, dan yang kedua yang tahu persis di lapangan itu adalah waka. Sehingga ketika ada permasalahan seperti ini, mesti saya minta bantuan teman-teman waka untuk berkumpul, kemudian kita ada solusi seperti apa. Setelah itu, setelah waka juga biasanya kita akan menghubungi teman-teman yang mungkin berhubungan dengan permasalahan itu, sehingga istilahnya dengan adanya diskusi-diskusi itu mungkin lebih enak, sehingga nanti untuk mengambil keputusan kalau diskusi bareng itu kan lebih baik daripada memutuskan sendiri. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau kita lihat seseorang, saya yakin setiap sekolah itu kadang punya orang yang berpengaruh di situ. Ya orang-orang seperti inilah yang kadang harus kita manfaatkan. Jadi kadang ketika si X itu ditegur oleh kepala sekolah, kadang kan langsung marah. Tapi kadang ditegur oleh temennya, itu nggak masalah gitu. Sehingga hal ini memang kepala sekolah harus tahu, sehingga ketika setelah kita mendekati orang-orang yang mungkin bisa membantu kita untuk menyadarkan lah. Karena kadang teman-teman tuh kalau ditegur kepala sekolah biasanya emosinya lebih besar daripada ditegur oleh temannya, sehingga dan saya yakin setiap sekolah itu biasanya tetap ada orang-orang seperti itu lah. Inilah yang kepala sekolah harus bisa mendekati beliau-beliau itu untuk menyelesaikan masalahnya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Jadi pelajaran yang kita petik ya. Jadi kita tidak mudah untuk memutuskan suatu pilihan, apalagi kalau itu sama-sama benar. Tetapi ini adalah tugas kita, mau tidak mau harus kita putuskan. Sehingga seperti yang saya katakan, ketika ada dilema etika, satu, kita harus identifikasi dulu kebenarannya, apakah ini memang betul-betul sudah sesuai aturan atau tidak. Kemudian yang kedua, kita akan melihat dampak dari keputusan itu, apakah nanti menimbulkan hal yang lebih baik atau yang jelek. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan tujuan. Ketika kita punya pilihan ini, kira-kira tujuannya apa? Ini tujuannya apa? Ini juga menjadi pertimbangan. Dan yang terakhir, sebelum kita putuskan, alangkah baiknya kalau kita sudah beranggapan, sudah melihat kira-kira ketika ini diputuskan nanti ada masalah apa. Maka sebelum masalah itu timbul, sebaiknya kan didekati dulu atau apa itu yang ini. Sekian wawancara hari ini. Terima kasih Bapak Laksmi telah bersedia untuk diwawancara, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas pengalamannya. Semoga pengalaman yang telah diberikan dari Pak Laksmi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf yang saya Ika Ardiana Fitri dan Ibu Kristiana, mohon maaf jika dalam penyampaian wawancara ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Laksmi. Saya mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Damiri, SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jepuro Kudus. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Istiana, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Jepuro. Dan rekan saya Iklan Rusdina Fitri, guru PAI dari SMA Negeri 1 Jepuro Kudus. Tujuan kegiatan hari ini kami akan melakukan wawancara kepada pimpinan di lingkungan kami. Salah satunya adalah Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jepuro tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan itu saling bertentangan, atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Kita mulai wawancara hari ini ya Bapak. Ya, silakan. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, biasanya kepala sekolah itu dapat laporan, kemudian ada rapat-rapat koordinasi di ruang kepala sekolah secara terbatas, beberapa urusan wakil mungkin dari wali kelas yang menyampaikan permasalahan-permasalahan tersebut di atas. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan putusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dicari hal-hal yang mempunyai dampak yang lebih besar untuk ya kebaikan, kemanfaatan dalam kepentingan bersama. Selanjutnya yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, awal mula kalau misalnya ada laporan dari Bapak Ibu Guru BK yang berkepentingan, ya kita adakan diskusi terlebih dahulu, menimbang ya kekuatan, kelemahan dan efek manfaatnya maupun efek negatifnya ya. Itu nanti terus diambil kira-kira hal-hal yang nanti bisa berdampak lebih besar dan dampak negatifnya kecil. Yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, atau bisa dimaknai bagaimana cara mengukur efektivitas dari keputusan yang Bapak ambil? Ya, minta masukan dari para wakil urusan yang punya keahlian mengenai masalah-masalah tersebut, misalnya tentang siswa ya, dengan kesiswaan dan guru BK. Kalau misalnya ada unsur kekeluargaan ya kita ambil dari humas. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya supaya tidak ada masalah yang muncul ketika nanti diambil keputusan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya kasus-kasus itu kan
muncul dengan tiba-tiba. Kan tidak mungkin kita merencanakan. Hanya kita punya target harus segera diambil keputusan supaya nanti tidak menimbulkan dampak yang lainnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tentu ada dari para Bapak Ibu guru yang ahli di bidangnya, itu saya pegang prinsip-prinsipnya untuk nanti kita ambil keputusan. Jadi koordinasi. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya kita mempunyai prinsip pokoknya menyelesaikan suatu masalah, jangan sampai timbul masalah gitu. Terima kasih Bapak telah bersedia kami wawancara. Semoga pengalaman dari Bapak bisa bermanfaat untuk kami dan semoga silaturahim dari kami bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa barokah untuk kita semua. Saya Bu Karsana Fitri dan juga saya Kristiana mohon maaf apabila dalam wawancara ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Bapak bisa memaafkan. Ya, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.